Adanya keluhan dari para pengusaha Pertashop yang terancam gulung tikar, lantaran kalah bersaing dengan pedagang bensin eceran yang dikenal dengan sebutan Pertamini dan Pertabotol, membuat kalangan DPR RI geram. Komisi 7 DPR RI sendiri rencananya akan segera memanggil Pertamina, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patraniaga dalam rapat dengar pendapat, RDP, mendatang. Dari semua masukan audiensi hari ini menjadi catatan kita. Kita akan segera melakukan rapat dengar pendapat mengenai masalah ini dengan pihak Pertamina, Kementerian ESDM, dan Pertamina, Patraniaga. Pemerintah wajib untuk menertibkan, ini yang harus kita dorong dari BPH Migas, tegas Wakil Ketua Komisi 7 Doni Mariadi Oekon usai menerima audiensi dengan Ketua Umum Pengusaha Pertashop Jawa Tengah di Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia, Senin 10 Juli 2023. Diketahui, sejak terjadinya disparitas harga bensin yang signifikan pada bulan April 2022, omset penjualan di setiap cabang Pertashop merosot hingga mencapai 90%. Kondisi tersebut membuat 201 dari 448 Pertashop kerap merugi. Ditambah, adanya pengecer ilegal mengambil celah dengan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penyalur legal seperti Pertashop. Hal ini terjadi karena pengecer ilegal tidak membayarkan kewajiban seperti pajak dan pungutan legal seperti yang dilakukan Pertashop. Selaras, anggota Komisi 7 DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menerangkan bahwa jika polemik disparitas harga sekaligus persaingan pengecer ilegal dibiarkan tanpa penanganan yang tepat maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Baginya, negara yang diwakili oleh pemerintah harus bertanggung jawab. Ini terjadi akibat kebijakan yang tidak komprehensif sampai ke tingkat teknis, yang tidak diperhitungkan secara matang. Kebijakan ini menciptakan konflik di bawah. Paling tidak Pertamina yang juga bagian dari pemerintah bertanggung jawab. Perlu kita panggil Pertamina, BPH, dan Patraniaga, tandasnya. Di dalam audiensi tersebut, masing-masing perwakilan perhimpunan menyampaikan 8 harapan agar Pertashop tetap mampu bertahan. Di antaranya, permohonan disparitas harga BBM Pertamax dengan Pertalite maksimal Rp1500 liter di semua wilayah Indonesia, penertiban dan penegakan hukum tas peredaran BBM bersubsidi di pengecer, percepat revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi. Lalu, Pertashop ditunjuk sebagai pangkalan LPG subsidi 3 kg, penerapan dan sosialisasi simplifikasi perizinan PBG dan SLF di semua wilayah Indonesia, percepatan tanda tangan kontrak permanen antara mitra Pertashop dengan Pertamina Patraniaga, yang memberikan diskresi terkait PBG SLF, pembenahan regulasi jarak pendirian Pertashop, SPBU baru dengan Pertashop Existing atau SPBU, dan permohonan FGD melibatkan semua stakeholder, Kementerian ESDM, BUMN, Kemendagri, BPH Migas, Dewan Energi Nasional, Pertamina, dan Pertamina Patraniaga. Terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaydi Notonegoro menilai, dari perspektif ekonomi dan daya beli masyarakat, konsep bisnis untuk Pertashop kiranya perlu ditata ulang. Pasalnya, kebijakan untuk Pertashop yang hanya diperbolehkan menjual BBM RON tinggi, pada dasarnya tidak sesuai dengan segmen pasar yang menjadi target. Pemerintah perlu menata kembali konsep bisnis Pertashop agar tidak merugikan para pihak, terutama pelaku bisnis, ujar Komaydi dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2023. Komaydi berpendapat, Pertashop didesain dan ditujukan untuk memperluas akses BBM kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau SPBU. Karena itu, Pertashop umumnya lebih banyak tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Ketika Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM RON tinggi, sementara di SPBU tersedia BBM RON yang lebih rendah, maka masyarakat yang menjadi target pasar berpotensi membeli BBM di SPBU dengan lebih banyak pilihan. Termasuk dapat memilih untuk membeli BBM RON lebih rendah dengan harga yang lebih murah, sebutnya. Di sisi lain, kehadiran penjual BBM eceran semisal Pertabotol dan Pertamini menjadi penyebab utama banyaknya Pertashop merugi, ditambah lokasi kios ilegal itu pun berdekatan dengan penjual resmi. Sebab, Pertabotol dan Pertamini dapat menjual BBM RON lebih rendah seperti Pertalite, RON 90, yang tidak dapat dilakukan oleh Pertashop. Margin usaha niaga BBM seperti Pertashop pada umumnya telah ditetapkan dalam nilai tertentu untuk setiap liternya.
Karena itu keberlangsungan bisnis niaga BBM termasuk bisnis Pertashop akan ditentukan oleh besaran volume penjualan yang dapat dilakukan, kata Komaidi. Menurut dia, kebijakan yang hanya membolehkan Pertashop menjual BBM RON tinggi, sementara kegiatan usaha Pertabotol dan Pertamini tidak ditertibkan, akan berdampak terhadap target minimal penjualan Pertashop tidak tercapai. Akibatnya, biaya operasional tidak dapat tertutup dan kemudian merugi. Jangan sampai tujuan memperluas akses BBM yang pada dasarnya sangat bagus karena dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional justru menjadi kontraproduktif dan beban bagi pelaku bisnis yang telah berinvestasi di bisnis Pertashop, pungkasnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.